Oke, silakan kelompok 6. Selamat pagi Pak semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagian program audit tentang bagian PPE, Property Plan and Equipment atau aset tetap. Untuk yang pertama, untuk program audit, tujuan audit umumnya yaitu yang pertama memastikan tidak ada salah satu material terkait aset tetap. Lalu yang kedua mengetahui apakah aset tetap telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian untuk asersi yang pertama yaitu existence or occurrence. Untuk tujuan audit spesifiknya yaitu aset tetap ada secara fisik dan berada dalam masa produktif. Prosedur auditnya yaitu yang pertama menyiapkan ringkasan dari klien yang menunjukkan saldo awal, penambahan, retirement, dan saldo akhir untuk setiap akun PPE dan akumulasi penyusutan terkait. Kemudian cocokkan dengan akun kontrolnya. Lalu yang kedua, menelusuri atau vouching untuk memastikan adanya seluruh dokumen pendukung terkait penambahan atau pelepasan PPE. Yang ketiga, mengecek dan memastikan adanya otorisasi oleh pihak yang berwenang pada transaksi penambahan atau pelepasan PPE. Lalu yang keempat, melakukan pemeriksaan secara fisik untuk setiap PPE yang diakuisisi pada tahun berjalan. Kemudian untuk asersi, completeness and accuracy, tujuan audit spesifiknya yaitu semua transaksi terkait pelepasan dan penambahan aset tetap telah dicatat. Prosedur auditnya yang pertama melakukan tracing dari cash voucher ke jurnal terkait penambahan dan pelepasan PPE. Kemudian yang kedua memastikan bahwa pengeluaran yang dikapitalisasi telah dicatat dengan tepat. Lalu yang ketiga periksa bahwa seluruh keuntungan dan kerugian yang dilaporkan di laba rugi dari pelepasan PPE sudah benar dan terdapat otorisasi yang jelas. Lalu yang keempat, memastikan bahwa pencatatan dan pengklasifikasian telah dilakukan dengan benar. Kemudian untuk tujuan audit spesifik berupa repair and maintenance expense tidak dikapitalisasi, prosedur auditnya yaitu menganalisis adanya repair and maintenance expense PPE. Kemudian untuk asersi right and obligation, tujuan audit spesifiknya yaitu aset tetap dimiliki oleh perusahaan klien. Prosedur auditnya, yang pertama memastikan bahwa semua PPE yang dimiliki perusahaan adalah benar milik perusahaan dan apakah terdapat aset yang dijaminkan. Lalu yang kedua memastikan bahwa terdapat persetujuan dan dokumen pendukung terkait transaksi penambahan PPE dengan menelusuri otorisasi transaksi ke notulen rapat. Lalu yang ketiga memastikan bahwa terdapat persetujuan dan dokumen pendukung terkait transaksi pelepasan PPE. Lalu untuk asersi valuation and allocation, tujuan audit spesifiknya yaitu aset tetap dicatat dengan tepat termasuk beban depresiasinya. Untuk prosedur auditnya, melakukan rekalkulasi atas ringkasan dari klien yang menunjukkan saldo awal, penambahan, pelepasan, dan saldo akhir untuk setiap akun PPE dan akumulasi penyusulan terkait. Yang kedua, melakukan rekalkulasi atas beban depresiasi tahun berjalan. Yang ketiga, melakukan rekalkulasi atas aset sewa guna usaha, serta utang sewa dan bunganya. Lalu yang keempat, memastikan bahwa perhitungan nilai buku dan keuntungan maupun kerugian yang dihasilkan dari pelepasan PPE sudah benar. Lalu yang kelima, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa perlakuan akuntansinya. Kemudian untuk tujuan audit spesifik berupa biaya freight, instalasi pajak, dan lain-lain telah dikapitalisasi. Prosedur auditnya yaitu memastikan bahwa seluruh biaya terkait transaksi penambahan dan pemeliharaan PPE sudah dialokasikan dan dikapitalisasi dengan tepat. Kemudian untuk asersi presentation and disclosure, tujuan audit spesifiknya yaitu aset tetap merupakan aset tidak lancar. Prosedur auditnya menentukan apakah setiap PPE telah diklasifikasikan secara benar sebagai aset tetap. Lalu yang kedua, pertimbangkan apakah terdapat pengungkapan lain yang diperlukan terkait aset tetap. Ya, untuk selanjutnya terdapat kuesioner yang tentang internal kontrolnya.
Jadi yang pertama itu, apakah pembelian dari aset tetap tersebut diinisiasi oleh agen penjualan? Ya. Selanjutnya, apakah penjualan aset tetap tersebut di-approve oleh direksi? Ya. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk membedakan mana biaya yang termasuk akan dikapitalisasi dan mana yang termasuk ke expense? Tidak ada. Yang keempat, apakah ada pelepasan aset tersebut diotorisasi oleh pihak yang berwenang? Ya. Yang kelima, apakah ada prosedur untuk memastikan bahwa semua pelepasan tersebut telah dicatat? Ada. Yang keenam, apakah perusahaan memiliki buku pembantu aset tetap? Memiliki. Ya, memiliki. Yang ketujuh, apakah buku pembantu aset tetap tersebut direkonsiliasi secara periodik? Ya. Yang terakhir, apakah ada perbandingan dari aset tersebut dengan buku pembantunya? Ada every 3 years. Terus selanjutnya, berdasarkan kuesioner tersebut, ada strength dan weakness-nya. Yang pertama, strength-nya. Yang pertama, pembelian aset tetap diinisiasi oleh agen pembelian. TOC-nya wawancara dengan agen pembelian dan mencocokkannya dengan catatan akuntan. Yang kedua, semua pembelian aset tetap disetujui oleh Dewan Direksi. TOC-nya mengecek rangkuman hasil rapat Dewan Direksi. Yang ketiga, pelepasan aset tetap disetujui oleh pihak berwenang. TOC-nya meminta bukti persetujuan pelepasan aset oleh pihak berwenang. Yang keempat, memiliki prosedur terkait pencatatan pelepasan aset tetap. TOC-nya meminta salinan prosedur terkait pencatatan pelepasan aset tetap. Yang kelima, memiliki buku pembantu aset tetap. TOC-nya mengecek buku pembantu aset tetap klien. Yang keenam, adanya proses rekonsiliasi antara buku pembantu aset tetap dengan akun aset tetap secara periodik. TOC-nya melakukan observasi proses rekonsiliasi tersebut dan membandingkan catatan keduanya. Bagian selanjutnya ada weakness, kelemahannya. Berdasarkan kuesioner tadi ada satu, yaitu perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk membedakan mana biaya yang dikapitalisasi atau mana yang dibebankan ke beban perbaikan. Nah, potensi errornya ada salah klasifikasi biaya yang menyebabkan nilai asetnya dan bebannya salah. Untuk mengantisipasi itu ada substantive testnya, yaitu mencocokkan voucher pembayaran terkait dengan aset tetap tersebut dan beban perbaikan klien dengan catatannya. Sekian Pak untuk nomor 1 dari kelompok 6. Oke, terima kasih kelompok 6 untuk presentasi audit programnya ya. Termasuk juga area yang perlu mendapat perhatian dari hasil pengujian pengendalian internnya. Dari kelompok 1-5 ada yang ingin menanggapi atau berbeda ininya, penyajiannya, atau ingin menambahkan? Silakan. Gimana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sama semua?
Nomor 1 gimana? Sama? Nomor 1 ini Pak Ketua ya? Saya kelompok 5, Pak. Oh, kelompok 5. Nomor 2, Mas Andreas. Sejauh ini sih sudah hampir mirip sih, Pak. Hampir sama ya. Oke, kalau ini saya nanya ke kelompok 6 aja nih, ya. Tadi kan di pengujian penelitian ada 3 isu tuh ya. Isu pertama terkait dengan kapitalisasi atau terkait biaya yang dikapitalisasi atau dibiayakan ya, terkait pemeliharaan dan segala macamnya. Itu sudah diadres tadi di ini ya, di pengujiannya. Yang kedua terkait ini. Tadi kan di apa namanya? Di internal control questionnaire itu ada yang ketiga terkait dengan apa namanya? Ekualisasi antara subsidy ledger sama actual assetnya itu atau pemeriksaan fisiknya ya. Itu dilakukan every 3 years ya, dilakukan dalam 3 tahun sekali. Ya. Nah itu. Terus yang nomor 5 itu kan kita ada ya, untuk assure retirement are recorded ya, retirement work orders are used ya. Jadi yang dipakai adalah retirement work orders ya. Nah ini ada ini nggak dari kelompok 6? Kira-kira ada yang perlu jadi atensi nggak, perhatian terkait dengan, kalau nomor 3-nya kan udah tadi ya. Mana kelompok 6? Izin menjawab Pak, untuk yang tadi pengecekan fisik seharusnya jadi kelemahan dari perusahaannya ya Pak, karena harusnya paling nggak 1 tahun sekali di akhir tahun seperti itu. Di program kerja auditnya gimana? Sudah dituangkan tadi? Di program kerja auditnya belum masuk ke yang di situ. Coba di atas lagi. Yang poin D-nya itu pemeriksaan secara fisik untuk yang diperoleh pada tahun berjalan ya. Iya, Pak. Eksistensinya. Cukup atau kalau lihat dari kondisi pengendalian intern yang tadi, yang di fakta disebutkan 3 tahun sekali baru ekualisasi atau fisik dengan pencatatan. Gimana kelompok 6?
kurang ya, Pak? Di soalnya ada info nggak kapan terakhir kali ininya pemeriksaan fisik untuk fix asetnya? Gimana, kelompok 6? Yang saya baca nggak ada, Pak. Atau mungkin Nggak ada ya. Jadi kalau di soal tohnya diberitahukan ketika melakukan ini apa tour ya, dibilangnya tour ya, keliling pabrik itu dia sekaligus mengecek fix asset ya, penambahan fix assetnya ya. iya. Nah, kalau menurut teman-teman kelompok 6 cukup nggak nih poin D ini? Cukup memadai? Ini komen, ada komentar yang lain? Kalau dikaitkan dengan keterbatasan sumber daya, misalnya sumber daya dari auditor sendiri,
Cukup nggak langkah ini? Kelompok 6, Mbak Zuha tadi ya. Ada komentar? Ada yang komentar lain, kelompok lain? Cukup nggak kira-kira? Kalau untuk auditor mungkin cukup, Pak. Nah, Tapi untuk siapa? rasanya harusnya satu. Suara putus-putus. Cukup ya? Oke, tadi siapa tuh yang jawab ya? Cukup ya, kalau menurut. Jadi kalau kita lihat tadi kan gini, walaupun 3 tahun pemeriksaan fisiknya, ya, tapi setiap tahun kita cukup melakukan pemeriksaan untuk yang penambahannya aja ya, akuisisinya aja. Gitu, itu udah cukup memadai. Tinggal nanti kalau kita analogikan kayak pemeriksaan persediaan kan kita tarik ke pemeriksaan fisik terakhirnya aja nanti, ya seperti itu. Kenapa? Karena tadi kan kalau saya selalu sampaikan, kita memiliki constraint terkait dengan pertama waktu ya, waktunya kan kalau yang terkait dalam buku Apple Blossom ini kan cuma sebulan ya, 4 minggu itu untuk menyelesaikan auditnya, field auditnya. Ya, jadi kalau idealnya memang mengecek fixed asset semuanya, tapi kalau kita perhatikan waktu yang tersedia, ya kita harus fokus ya seperti itu. Terus yang kedua, nah ini nih, saya selalu menyampaikan sebenarnya kita kan harus lebih terarah ya ketika nyusun substantive audit programnya tuh pada area-area yang berisiko tinggi ya. Nggak perlu semuanya dimasukkan di sini gitu. Kalau misalnya memang pengendalian intern sudah bagus ya sudah gitu. Ya nggak perlu lagi dilakukan pengujian lebih lanjut. Cukup karena tadi kalau ini semuanya dimasukkan, program kerja dimasukkan lumayan kan waktunya untuk fixed asset itu nanti atau property plant equipment butuh waktu cukup banyak nih kalau semuanya dimasukkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nanti mengerjakan soal di ujian juga gitu. Ya kan teman-teman kalau misalnya semuanya ditulis ya kan ngabisin waktu banyak kan. Padahal kalau kita coba tadi kita fokus pada area yang berisiko yang pengendaliannya lemah segala macam, mungkin program kerja auditnya atau substantive audit programnya lebih lebih sedikit. Ya. Itu ya nanti ya. Kalau kayak gini kan nanti misalnya keluar soal terkait property plant equipment. Masa teman-teman mau masukin semua sih? Ya, nanti tolong di ini lagi ya difokuskan pada area-area tertentu aja ya. Yang jelas kalau terkait pemeriksaan fisik itu harus kenapa? Karena tadi dilakukan cuma 3 tahun sekali oleh si auditinya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan fisik, tapi apakah semuanya atau hanya penambahannya saja? Ya, ya cukup penambahannya sudah memadai kalau di sini ya kan karena kan nanti kan tiap 3 tahun secara overall akan dilakukan pemeriksaan fisik. Ya. Oke, itu terkait program audit. Ada pertanyaan atau yang dibahas lagi? Dari kelompok lain, ada yang ditanyakan? Kalau ini, saya nanya ke kelompok 6, terkait leasingnya ada ini ya? Terkait leasing, aset leasing atau ini? Oh ini, valuation allocation ya, ada ya?
Ada, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi dari kelompok lain, ada ditambahkan? Kalau nggak ada, berarti kalau dari saya udah, tapi tolong nanti ya, ini kan teman-teman ketika latihan kan ya pasti cuma mengambil dari errors atau dari yang lainnya ya, masukin semua di sini gitu. Padahal kan tadi kalau nanti pas mengerjakan di ujian atau mengerjakan ketika mengaudit sebenarnya kita harus fokus itu pada area-area yang tadi beresiko tinggi aja ya. Jadi nggak perlu semuanya dibuat di sini ya. Kayak rekalkulasi semua ya, setiap akun ya. Terus yang kedua ini apa namanya? Di sini ada memang fixed asset itu nggak terlalu banyak ya. Biasanya tidak terlalu banyak, tapi kalau terkait biaya-biaya terkait dengan fixed asset itu banyak sekali ya. Bisa terkait maintenance-nya, terkait pemeliharaan, terkait perbaikan ya, service dan lain-lainnya. Nah, itu juga nanti perlu disampaikan tuh misalnya terkait biaya-biaya tersebut ya dilakukan pengujian secara uji petik misalnya di situ sampaikan juga. Mana biaya-biaya ada nggak sini? Biaya-biaya bukan yang kapitalisasinya ya. Yang biaya pemeliharaan, biaya perbaikan di luar yang kapitalisasi. Terus ke atas. Ini ya, lepasan. Ini yang kapitalisasi kayaknya banyak berulang nih. Ya. Catatan klasifikasian segala macam diulang-ulang lagi. Nanti kalau bisa buat build program kerja auditnya lebih simpel ya. Asersinya ada tapi juga nanti lebih fokus lah seperti itu. Oke, kalau itu dari kelompok lain cukup saya pikir. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau yang dibahas terkait dengan program auditnya? Kalau nggak ada kita ke soal kedua. Soal kedua ini, tadi kelompok berapa? Mas Andreas yang belum? Kelompok 3 ya? Iya Pak, kelompok 3 Pak. Silakan kelompok 3 untuk presentasi terkait dengan apa perhitungan ini ya, nilai apa saldonya, saldo fixed assetnya, sama koreksi-koreksi yang perlu dilakukan. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah.
Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas kedua, dimulai dari schedule F6. Silakan Fadil. Untuk schedule yang ke-6 ini yaitu tentang list equipment yang dilakukan oleh perusahaan. Di situ perusahaan itu melakukan list equipment pada bulan Juli 2003. Yaitu perusahaan tidak mengakui sebagai list equipment. Nah, padahal kan di ketentuannya itu terminnya sewanya itu sama dengan manfaatnya, yaitu sama dengan 1 tahun. Sehingga persentasenya 100%, padahal syaratnya biar bisa diakui sebagai finance lease yaitu harus lebih dari atau sama dengan 75% dari masa manfaatnya termin sewanya. Dan yang kedua yaitu pembayaran sewanya sama dengan nilai pasarnya hingga 100% juga. Padahal syarat agar dapat diakui sebagai finance lease yaitu lebih dari sama dengan 90%. Jika salah satu syaratnya itu terpenuhi, maka bisa disebut sebagai finance lease. Jadi nanti ada penyesuaiannya. Lalu untuk bunganya itu perusahaan lease-nya meminta bunganya 11% untuk 1 tahun. Tapi karena ini bulan Juli, jadi baru setengah tahun saja, sehingga bunganya itu 11% dikalikan 74.800 dikalikan 6/12, sehingga ditemukan nilai 4.114. Lalu untuk depresiasinya itu tadi kan masa manfaatnya 10 tahun, dan ini baru 6 bulan, jadi 74.800 dibagikan 10 dibagi lagi dengan 2. Sehingga adjustment-nya itu salah ya, harusnya list equipment terhadap list obligation senilai 74.800 dan depresiasi expense terhadap akumulasi depreciation senilai 3.740 dan interest expense terhadap interest payable senilai 4.114. Itu untuk schedule F6. Dan lanjut ke schedule F5. Kembali. Voucher nomor 218 yaitu tentang itu deskripsinya itu tentang perbaikan dan overhaul dari sistemnya. Nah, itu sudah benar diakui sebagai beban. Untuk yang 325 juga sudah benar karena itu hanya perbaikan sehingga diakui sebagai beban. Dan untuk yang nomor 821 itu adalah instalasi untuk mesinnya. Itu harusnya diakui sebagai kapitalisasi karena itu syaratnya untuk kapitalisasi itu sampai asetnya bisa digunakan jika bebannya itu menambahkan volume dan menambahkan masa manfaat. Nah, untuk yang 912 itu ada pengaturan ulang mesin. Untuk sistem yang baru itu juga bisa dikapitalisasi. Dan untuk yang voucher terakhir 1201 itu servis biasa juga diakui sebagai beban. Sehingga totalnya itu pada tahun 2003 yaitu 11.890. Dan ada voucher-voucher yang nilainya itu kurang dari 500, totalnya ada 2.350, sehingga pada akhir tahun ada 14.240. Ya, karena tadi ada penyesuaian barang yang bisa kegiatan yang bisa dikapitalisasi senilai 6.250 itu dari 2.650 ditambah 3.600.
Sehingga untuk per auditnya itu nilainya 7.990. Sehingga ada jumlah penyesuaian yaitu machinery and equipment terhadap repair and maintenance nilai 6.250, dan ada kita mengakui depresiasi atas mesin yang diakui tadi itu, dan ada di Upper BSM masa manfaatnya untuk mesin itu 20 tahun, sehingga penghitungannya 6.250 dibagi 20 dikalikan 6/12, sehingga ada akun depresiasi expense terhadap akumulasi depreciation senilai 156. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ranji. Ke F2 dulu. Nah, oke, saya bakal lanjutin untuk yang F2. Jadi di F2 ini adalah edition ya, jadi tambahan untuk property plant and equipment. Kalau menurut per klien di sini bisa kita lihat dia udah nyatet sebesar 513.200 ya. Nah, ternyata pas kita lihat lagi di exhibit, bisa kita lihat lagi di exhibit 6 di halaman 179 buku Apple Blossom itu, ada beberapa yang belum dimasukin nih. Contohnya di voucher number 821 sama 912 ini belum dimasukin. Jadi maka dari itu perlu adanya adjustment. Di sini untuk adjustment journal entry-nya, machinery and equipment sebesar 2.650, pada repairs and maintenance itu sebesar 2.650, itu untuk yang Simon Weller Manufacturing itu ya, yang installation of automated packaging machine. Lalu yang selanjutnya machinery and equipment pada repairs and maintenance itu 3.600, ini untuk yang dari Kopel and Kopel. Itu untuk rearrange machinery for new conveyor system. Bisa di next, langsung ke F3. Nah, kalau untuk F3-nya ini yang untuk retirement of plan asset ya, property plant and equipment. Di sini per kliennya sudah dihitung sebesar cost-nya 39.600, terus akumulasi depresiasinya 11.880, didapatkan book value-nya 27.720, lalu di disposal ya sebesar 12.450, dan ada loss sebesar 15.270. Nah, di sini kita melakukan rekalkulasi terhadap akumulasi depresiasinya ya, untuk ngecek apakah si klien ini udah benar atau belum. Nah, di sini kita lakukan rekalkulasi dari tahun perolehan sampai tahun penghapusan itu kita total sebesar 6 tahun hutangnya. Dan untuk rate-nya karena ini ya machinery itu tadi 20 tahun ya, jadi 5% rate-nya. Terus cost-nya 39.600, tinggal kita kalikan saja 39.600 dikali 5% dikali 6 tahun. Dan ternyata hasilnya udah benar, 11.880. Jadi untuk retirement of property plant and equipment tidak diperlukan adanya adjustment karena sudah benar. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya untuk schedule F4 itu ngejelasin tentang perhitungan depresiasinya. Kalau ini udah ada dapat dari soal yang data-data dari pertama sampai per client itu, rate-nya juga udah ada dari soal di halaman 106 kalau nggak salah. Terus ada beberapa adjustment terkait depresiasinya. Yang pertama tuh retired asset masuk ke aset yang full year. Itu di yang machine equipment itu kan ada retirement sebesar 39.600. Terus habis itu dikali sama rate yang 5% karena
itu machines and equipment-nya itu di retire-nya itu di harus itu kan di retirement-nya masih ada balance yang sebesar 590. Nah, itu tuh harusnya udah retirement full gitu, nggak dipakai lagi. Jadi harus dihapuskan. Terus yang kedua, additions pada machine equipment yang belum diakui sebesar 6.250. Itu tuh dari voucher yang 8 berapa ya tadi? Ada voucher, 2 voucher itu yang 8 ada di FF sebelumnya tadi, yang voucher 8, 12 sama 921 kalau nggak salah. Itu totalnya, terus pakai rate yang 2,5% juga, karena dia juga baru setengah tahun. Terus yang ketiga ada adjustment leasing equipment. Itu karena leasingnya kan pakai 10 tahun, jadinya 1/10 aja. Terus karena di pertengahan jadi dibagi 2 untuk rate-nya. Terus yang adjustment terakhir itu kan depresiasi edition Office 8.400. Itu tadi kalau nggak salah ada di F3 atau F2 gitu, itu yang Office Furniture and Fixtures itu juga ada jumlahnya, amount-nya di situ yang 8.400. Itu kalau nggak salah di soal tuh dia baru didapatkannya Desember, jadi seharusnya di adjustment itu tahun depan gitu. Jadi adjustment yang udah dilakukan tahun ini dihapuskan dulu. Sekian untuk F4. Ini jurnal penyesuaiannya untuk adjustment tadi yang dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan schedule terakhir, yaitu schedule F1, karena banyak referensi dari schedule yang lain, maka saya menggunakan Excel. Jadi untuk schedule F1 ini adalah gabungan dari schedule sebelumnya. Untuk yang pertama kita mengisi beginning balance. Beginning balance ini berasal dari trial balance sheet prior working paper dari halaman 279. Itu di bagian aset itu di peraudit tanggal 31 Desember 2002 itu dimasukkan beginning balance untuk di F1. Kita langsung masukkan saja ini 82250 dan selanjutnya terus dimasukkan sini per klien. Lalu untuk aset cost ada addition dan disposal. Untuk addition ini berasal dari schedule F2 yang tadi sudah dibahas. Ini dari F2 ini dari 513.200. Ini masukkan di sini 513.200. Untuk yang 8.400 ini dimasukkan ke furnitur tadi sudah dibahas, dan yang untuk 500.400 di machine and equipment. Lalu disposal berasal dari kertas kerja F3 tadi ada 39.600. Ini dimasukkan ke F1. Lalu ending balance dijumlah semuanya per klien menjadi 1.578.816. Lalu yang berikutnya menghitung depresiasi. Berdasarkan data diketahui depreciation rate methodnya itu semuanya straight line dengan umur manfaatnya untuk building itu 30 tahun, machine and equipment 20 tahun, otomotif 4 tahun, dan office furniture and fixture 20 tahun. Nah, kita tinggal mencari rate-nya dari 100% dibagi 30 tahun, 100% dibagi 20 tahun, 100% dibagi 4 tahun, dan 100% dibagi 20 tahun, maka akan mendapatkan rate-nya. Lalu, untuk beginning balance dari akumulasi depresiasi sama seperti aset, kita bisa lihat di trial balance tahun sebelumnya, tinggal dimasukkan saja sama. Lalu, untuk
Selanjutnya ada addition dan disposal. Additionnya untuk depresiasi kita ambil dari schedule F4. Ini seperti yang bagian ini 9290, 40.862, 24856 dan 5532 kita masukkan ke F1. Tapi untuk yang machine and equipment ini tidak memasukkan penuh, kalau yang di sini kan 40.862, kita tidak masukkan, tapi yang di sini 39.872 dikarenakan untuk yang retirement kita keluarkan dari akumulasi depresiasi sehingga tidak dimasukkan, jadinya tinggal yang 27.042 dan 12.830. Lalu kita jumlahkan dan jadi ending balance sebesar 396.130. Lalu kita tadi mencatat ada audit adjustment dari schedule-schedule sebelumnya. Yang pertama tadi ada dari F5, ada 6.250 yang tadi ada adjustment dari kapitalisasi. Kita masukkan, masuk ke the machine and equipment, lalu masuk ke addition, terus lalu ada financialis 74.800 jadi addition, lalu muncul balance baru yaitu 594.250. Untuk yang disposal tidak ada. Lalu kita, hasil dari adjustment saldo per audit fixed asset yaitu yang baru adalah 1.659.866. Untuk akumulasi depresiasi tadi ada beberapa adjustment dari schedule F2 dari schedule F4. Dan tadi ini semuanya dimasukkan ke F1. Kenapa ini kan tadi di F4 1980. Tapi kita bagi dua, kenapa di ini 990 dan yang 990 di addition dan 990 di disposal, karena tadi kan yang 980 itu merupakan retired asset yang masuk ke aset ke full year. Berarti 990 yang, dan ini dihitung berdasarkan full year, 1 tahun penuh. Padahal tadi retirement yang di atas tadi hanya 6 bulan. Makanya 6 bulan itu dialokasikan untuk retirement yang 6 bulan itu untuk menghilangkan yang ini yang di sini yang diakui di full year, 990 yang diakui dan di full year, dan 990 itu untuk yang ini, untuk menghilangkannya ini. Ini yang disposal ada 990 dan yang dibagi dua, yang addition 990, yang disposal 990. Jadi, tapi kalau digabung semuanya jadi 1980. Lalu yang 156 juga sama dari schedule F4, 210 juga F4, terus accumulation list 3740. Sama dari F4 kita masukkan semua di sini. Lalu kita dapat ending balance 82165. Ini sama dengan ending balance di F4 ini, 82165. Terus kita jumlahkan. Jumlah akumulasinya adalah 397.836. Sekian untuk F1 dan sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Makasih kelompok 3 untuk presentasinya ya. Dari kelompok 1 sampai 6 ada yang berbeda terkait ininya, apa namanya tadi, listnya ya, termasuk hasil akhir dari nilai saldo fixed asetnya. Silakan. Kelompok 1 dulu deh, kelompok 1. Ya, kelompok berapa? 4. Kelompok berapa? Sorry, agak putus-putus.
4, Pak. Oh, 4 ya. Silakan. Izin menanggapi yang schedule F2 tadi, kenapa tidak memasukkan yang equipment list 74.800 gitu? Kan dia addition PPE juga. Sekian, Pak. Ya, makasih kelompok 4. Kelompok 3 ingin menanggapi langsung? Gimana tuh? Kenapa aset aktiva listnya nggak dimasukkan dalam daftar aktiva ya, list aktivanya? Mana kelompok 3? Waalaikumsalam. Ini financial list kan ya? Izin menjawab, mungkin untuk yang equipment listnya itu sudah ditambahkan ini yang di AJE 14 74.800 itu bukan ya maksudnya? Iya, tapi kan dia juga menambah PPE di schedule F2 juga. Gimana kelompok 3? Izin jawab, Pak. Jadi Ya, kenapa silakan. kita nggak masukin lagi di F2 ya? Karena di schedule di F6 itu, coba ke F6 deh. Kalau nggak salah kan udah kami tulis ya, sebesar list equipment pada list obligation sebesar 74.800. Jadi nih ya, di machinery and equipment 74.800 pada list obligation. Jadi pikir kami tidak kita masukin lagi adjustment di F2-nya karena takutnya nanti malah double gitu.
Gimana kelompok tadi, Mbak? Kelompok 4 ya yang menanggapi. Jurnalnya sendiri gimana tuh? Udah pas belum tuh? Ini ke pelajaran AKM lagi ya. Akuntansi keuangan menengah ya. Terkait leasing, ada operating lease, financial lease, treatmentnya kayak gimana ya. Diakui sebagai financial lease ya, bukan obligasi finansial. Financial lease. Di schedule apa penambahan asetnya udah muncul. Gitu kan yang tanya kelompok 4 tadi ya. Atau gini deh, terkait jurnalnya sendiri, ada dari kelompok lain ada yang nanggapi nggak? Ada yang berbeda nggak? Sama semua? Tadi kan kelompok 4 gimana? Jurnalnya udah oke belum nih? Izin menanggapi Pak, yang kelompok 4 tadi. Kalau jurnal udah sama, cuma kan tadi dibilang yang di F2 itu mereka nggak nyatet leasingnya di adjustment. Padahal di F6 itu udah ada, takut double counting. Nah, bukannya itu beda ya, kan kalau F6 itu khusus leasingnya, sedangkan F2 itu buat nyatet penambahan-penambahannya. Kayak misalnya yang instalasi dan rearrangement itu kan juga dimasukin ke F2, padahal dia udah di-adjust juga di F5-nya. Jadi kalau menurut kelompok kami, ya tetap dimasukin yang leasing itu di F2. Di schedule F2-nya ya? Iya, Pak. Oke, gimana kelompok 3? Kalau jurnal deh, saya komentar dulu dari jurnal dulu ya. Jurnalnya itu mau pakai mesin and equipment atau pakai list equipment? Mesin and equipment kan kumpulan besarnya ya. Di situ ada machinery, ada office, and furniture, fixtures, ya. Jurnalnya pakai apa? Halo, halo. Untuk kelompok kami harusnya pakai list equipment harusnya Pak. Coba berhenti aja dulu share screen-nya.
machinery dan equipment itu bukan di jurnalnya, tapi di pengelompokannya kan ya. Pengelompokan terkait dengan aktiva tetapnya. Tuh, satu itu. Kedua terkait ini, depresiasinya. Jurnalnya udah benar atau belum? Sudah oke. Menanggapi Pak, untuk saya barusan buka dari KKM semester yang 4 lalu itu harusnya untuk depresiasinya itu depresiasi expense dan langsung dikurangi dengan listnya langsung Pak, jadi nggak ada akumulasinya. Iya, list pakai langsung ke list equipment-nya ya, langsung ngurangi langsung ya, nggak pakai akumulasi depresiasi lagi. Atau kelompok lain ada yang seperti itu? Ada yang langsung mengurangi list equipment? Kelompok mana nih? Tayangin aja. Ini kayak merefresh AKM mengenai leasing ya. Ada nggak kelompok yang jurnalnya tuh ini apa list equipment, list obligation. Nah, cumulative-nya diganti list equipment. Kalau kelompok 4 langsung mengurangi juga Pak, tapi nama akunnya bukan list equipment, right of use asset. Right of use asset. Di aktivanya yang muncul apa? Kan ada list hutang kan di yang pencatatan pertamanya ya, tetap list equipment. Aktiva leasingnya, terus ininya kan hutang leasing gitu ya. Ya, yang paling pas tadi ya, list equipment. Oke. Nanti yang schedule itu juga ditambahkan ya, yang berarti kelompok 4, terkait penambahan aktiva leasingnya. Di schedule berapa tuh? F2 ya? F2 atau F1?
Ada lagi yang ini terkait dengan leasingnya? Coba yang kelompok tadi, kelompok 3 ya, ditayangin aja. Kelompok 3, kelompok 4. Ditayangin aja coba. Oh, ini cuma masalah ini aja ya, penggunaan istilahnya aja ya. Kelompok 4 ya. Right of use asset, lease obligation. Yang short term-nya tuh bener nggak tuh ya? Short term, long term-nya. Short term-nya itu kan dia akan dilunasi dalam 1 tahun ke depan, itu tanggal 1 Juli 2004, Pak. Jadi kami mengklasifikasikannya di sini sebagai short term. Karena kan yang di, kalau Mbak ini kan pakai rate of use asset ya, atau lease obligation itu kan sebenarnya kan pokoknya belum masuk interest-nya itu. Jadi kan 12 yang itu kan installment-nya ya. Installment itu kan terdiri dari interest expense-nya sama dari pokok leasing-nya itu sendiri kan. Pokok hutang leasing-nya itu. Itu ya 12. Kira-kira ngikutin ya, kelompok 4. Karena yang 12701 itu kan installment-nya, cicilannya. Dalam cicilan itu ada bunga, ada pokok. Berarti harusnya 4.473 ini ya, Pak? Iya. Interest-nya kan nanti akan dibukukan terpisah kan? Iya. Sebagai interest expense sama interest, nanti kan ada accrued interest atau interest payable ya. Yang bawahnya itu. 4473 itu setahun ya? Iya, Pak, 1 tahun. Iya. Iya, harusnya 4473 nanti. Oke. Short term ya. Oke, saya kira udah clear ya. Cuma sebaiknya pakai istilah list equipment aja.
Kalau di laporan keuangan ya biasa, teman-teman kan udah download laporan keuangan tuh, coba deh dibaca laporan keuangannya. Istilah yang dipakai selalu list equipment ya, atau apa, peralatan atau mesin sewa guna usaha gitu kalau bahasa Indonesianya mungkin ya, dipakai di laporan keuangan. Oke, terkait leasing udah clear. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Terkait leasing? Kalau nggak ada, ada lagi dari kelompok lain yang berbeda? Selain tadi terkait leasing udah kita bahas. Mungkin apa terkait kapitalisasi atau yang lainnya? Ada perbedaan atau sama semua? Perhitungan penyusutan atau misalnya terkait pelepasan. Gimana? Kelompok 1 sampai 6 nih? Berarti sama semua dengan kelompok 3 ya? Selain tadi kelompok 4 terkait list equipment-nya aja ya? Ya Pak, untuk kelompok 2 untuk angkanya perhitungannya sudah sama, cuman jurnal yang tentang list tadi kami masih salah Pak. Nah, kalau selain terkait leasing, yang lainnya sama semua udah? Yang kapitalisasi atau yang terkait dengan pelepasan aset? Iya Pak. Coba kelompok 3 ditayangin lagi deh. Terima kasih Pak atas koreksinya. Izin stop share screen. Ya, makasih kelompok 4 ya. Coba yang kapitalisasi deh. Schedule F berapa tuh? Ini siapa yang nanya ini? Mas Fadel ya? Nah, ini terkait yang schedule F5. Ada yang beda nggak? Atau sama semua? Jadi ada 2 yang dikapitalisasi ya, terkait dengan biaya instalasi sama biaya rearrange machinery. Sama semua? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6? Sama semua jadi? Kelompok 5 sama, Pak. Sama ya. Kelompok 6?
Zuhur. Dengerin azan dulu deh. Oh iya, kamu pesan tadi. Jadi siapa bilangnya tadi belum pesan. Saya udah mau pesan juga. Oh iya. Tapi kan tadi makanannya udah siap. Ada lagi dari presentasi kelompok. Kapitalisasi nggak ada beda ya, nggak ada yang beda. Pelepasan aset. Nah, sama semua.
Ya, Mas Andreas, tolong di ini ya, dikirim ke saya capture-nya, screen Pak. capture-nya. Oke, kalau ada lagi yang beda ya. Angka hasil akhir sama semua, coba dibalik ke itu deh, ke schedule utamanya terkait aset. Kelompok berapa nih? Kelompok. Nah, lihat schedule-nya. Terkait itu apa? Mesin fotokopi. Di sini list equipment udah masuk ya, list equipment masuk. Kalau yang terkait mesin fotokopi gimana? Kelompok 3. Soalnya kan ada penjelasan ya. Kita break dulu deh ya, sebentar ya. Untuk sholat zuhur. Sekitar 20 menit. 15-20 menit. Ya, oke. Itu kalau yang jelas yang tugas kedua itu lebih banyak nanti terkait dengan AKM sebenarnya. Ya, bagaimana kita terkait dengan treatment-treatment tertentu, misalnya terkait leasing, aktiva leasing, terkait dengan pelepasan, terus terkait dengan apa biaya kapitalisasi biaya ya pemeliharaan atau biaya instalasi seperti itu. Kalau nggak ada, sampai dengan pertemuan hari ini ada yang tanyakan, didiskusikan, silakan. Ada, Mas Andreas, Mas Atta Non Halilintar. Wes jelas semua.
Oh ya, ini ya nanti untuk tugas terakhir, ada satu lagi tugas yang saya lupa kemarin posting ya Mas Andreas ya. Tanya tugas pribadi yang memakai laporan keuangan download itu. Nanti berarti karena saya agak telat postingnya, mungkin nanti jadwal pengumpulannya kita mundur lagi deh sampai dengan pertemuan pertama setelah UTS ya. Itu aja ya. Tugasnya gampang kok. Jadi nanti dari laporan keuangan yang teman-teman download itu ada sedikit berapa analisis lah ya. Nanti saya posting di LMS terkait tugasnya. Oke, kalau ada tanya lagi terkait UTS, nggak ada pertanyaan kan? Mau nanya, Pak. Apa bocoran? Banjiran? Untuk persiapan ujian nanti, untuk praktik auditingnya itu nanti Suaranya kecil, Bang. Halo, Pak. Ya. Untuk nanti praktik auditingnya itu, Pak, nanti semuanya itu langsung soal esai gitu ya, Pak? Ada soal esai, ada soal studi kasus seperti biasa. Yang esai itu biasanya terkait asersi ya, saya lupa tadi ke kelas sebelumnya juga saya sampaikan. Terkait asersi, segala macam, pengujian, itu esai biasanya masuk ke esai ya. Terkait pengendalian intern, apa yang biasa teman-teman kerjain aja itu masuk di esai ya. Terutama biasanya di asersi. Asersi masih ingat kan ya? Ada existence, occurrence, completeness itu. Tolong diingat-ingat dan bisa bedakan antara satu dan yang lainnya. Misalnya antara existence dan completeness, apa bedanya? Ya, saya udah ngejelasin tuh di tiap pertemuan ya. Nggak perlu saya jelasin lagi hari ini. Jadi di asersi itu tolong nanti itu di teman-teman apa sih ada pertanyaan itu terkait asersi ini pengujiannya apa atau pengujiannya termasuk asersi apa ya, seperti itu ya. Dari pertemuan pertama sampai yang sekarang. Terus ada studi kasus, ya studi kasus terkait pertemuan sebelumnya, ya kita ada ngerjain studi kasus kan terkait dengan penjualan, ya atau account receivable, nanti kaitannya dengan account receivable atau piutang, kemudian pembelian terkait dengan utang usaha atau account payable, sama hari ini terkait dengan fixed asset. Itu ada soal kasusnya lah, baik membuat program audit maupun membuat terkait dengan tadi ya membuat program auditnya ya, kemudian juga dari informasi yang ada kita melakukan analisis untuk menentukan berapa sih nilai saldo ini akunnya ya, misalnya terkait receivable berapa sih saldo akunnya ya, seperti itu. Gitu aja Mas. Ya sama ada teori dikit mungkin 1-2 terkait dengan audit. Izin bertanya lagi, Pak. Berarti untuk KKA-nya itu disediain dari teman-teman siapin aja deh ya, program kerja audit kan udah tuh teman-teman, udah ada template-nya ya, siapinnya template kosong, ya entah mau di print atau gimana, kan nanti kan di scan lagi ya, dibuat aja template kosongnya terus diisi di situ. Ya, siapinnya template sama kayak ujian AKSK semester kemarin, biar cepat soalnya. Ya, paling kan template untuk program kerja audit, template untuk kayak schedule itu aja tuh, ya kalau misalnya nanti ada terkait perhitungan kalau piutang kan terkait konfirmasi segala macam, perhitungan terkait aging, semua itu disiapin aja, ya. Itu biar menghemat waktu. Lagi. Jadi jenis soalnya ada 2 ya, studi kasus sama esai ya. Itu aja. Soal mana yang keluar pasti ketebak, gampang ketebak lah, itu kan kita sampai dengan pertemuan sekarang ini udah apa aja terkait dengan yang awal sekali kan terkait perencanaan audit ya. Itu ngambil dari terus setelah itu kan kita bahas mengenai siklus penjualan, siklus pembelian, siklus penjualan fokus di piutang usaha,
Siklus pembelian fokus di utang usaha, ya. Kemudian apalagi? Persediaan, ya. Persediaan itu biasanya terkait juga dengan penjualan pembelian. Dan pembelian terutama paling utama. Kemudian hari ini deh, ya, fixed asset. Ya. Saya kira kalau terkait treatment accounting-nya kan teman-teman udah inilah ya, udah berlatih ya. Dan saya yakin kalau teman-temannya nggak jadi free rider ikut mengerjakan dalam tugas kelompok ini, insya Allah bisa lah di ujiannya nanti. Ya. Tapi kalau jadi free rider ya cuma nimbrung nama doang di tugas kelompoknya, ya nggak tahu, saya nggak jamin tuh. Ya kalau nggak berlatih mengerjakan soalnya. Ada lagi pertanyaan? Terkait materi jelas semua ya. Sebenarnya ini kan nggak ada yang ini lebih banyak latihan sama seperti ketika teman-teman ngerjain AKSK semester lalu. Ya, cuma beda buku aja. Dulu pakai Skrisno Agus, sekarang pakai buku Apple Blossom ya, buku kode bahasa Indonesia, sekarang bahasa Inggris, gitu aja bedanya. Tapi kalau begitu substansinya kan sama aja kan, teman-teman ngerjain kan. Nggak ada yang beda itu sebenarnya. Cuma memang kalau yang Skrisno Agus itu nggak terlalu nyambung antar masing-masing bab ya. Kalau di sini nyambung terus, informasinya dipakai terus. Ya. Itu aja sih. Oke, ada lagi? 12.33. Hari apa ya nanti kita ini ya, UTS untuk ini, praktek audit? Di minggu pertama, minggu kedua? Ujiannya cuma di minggu pertama aja, Pak. Soalnya cuma 4 mata kuliah. Macam mata kuliah ya. Karena sekarang sekaligus ini ya, buat KTTA juga ya. Udah pada selesai KTTA-nya? Ada yang ngambil KTTA tentang audit sini? Ada, Pak. Ada ya. Oke, kalau ini. Ada lagi, Mas Andreas? Nanti kalau ini Mas Andreas diingetin saya ya untuk yang posting tugas individunya. Ya. Dikasih waktu aja sampai hari Kamis ya. Kamis pekan ini. Dan nanti saya bisa posting untuk tugas pribadinya. Terus satu lagi, asersi itu tolong bukan cuma dihafal ya, dipahami benar-benar deh ya. Biar nanti kalau dibolak-balik soalnya teman-teman masih bisa ini jawab. Absensi udah semua ya? Masih ada satu yang belum nih, Mbak Arida. Iya Pak, barusan saya udah absen ulang tadi, soalnya nggak bisa masuk portal. Sudah ya? Iya Pak, udah masuk belum ya? Oke, udah.